Jadi aku mau cerita, ada satu sekolah yang berkesan banget buat aku pribadi karena sekolah ini itu kerjasamanya sangat bagus banget dengan warga setempat dan pemerintah setempat. Jadi ada satu momen di mana aku datang ke sekolah itu untuk biasa pendampingan sama teman fasilitatorku juga. Nah, di situ ketika datang kita udah mendapati rame banget sekolah oleh warga setempat di sekeliling sekolah membantu untuk bikin taman yang cantik dan juga kebun di sekolah. Nah, bahkan sampai kepala dusun di sekolah tersebut mengumumkan pengumuman untuk kerja bakti di sekolah secara langsung lewat masjid, lewat toa di masjid gitu. Jadi wow, pas datang tuh amazed banget dan jujur sampai bikin aku terharu sih gitu. Momen dari program kurang lebih saya sangat senang sekali dan ngerasa terharu ketika pelaksanaan program Hari Bekal. Ketika kami mendorong sekolah untuk mengadakan Hari Bekal, cukup mendapati tantangan untuk melaksanakan programnya. Namun pada akhirnya setelah berbulan-bulan program berjalan dengan lancar. Bahkan momen yang luar biasa yang saya masih ingat adalah ketika salah satu siswa hanya membawa bekal nasi saja, teman-teman yang lainnya mau berbagi lauknya, sayurnya untuk si anak ini yang hanya membawa nasi. Begitu juga didampingi oleh guru-guru, maksudnya wali kelas masing-masing atau guru kelas masing-masing pada jam pelajaran tersebut. Dan juga anak-anak mulai antri untuk cuci tangan dulu sebelum mereka memakan hari bekal dan juga berdoa bersama. Best momennya selama di Mamuju itu, yang paling best di antara yang best itu adalah ketika ke air terjun bareng anak-anak gitu. Jadi khususnya sama anak-anak SDN Salumasa. Jadi kami tuh berangkat tuh jalan kaki bareng-bareng gitu, dikawal sama beberapa guru gitu. Terus bener-bener kayak ngelewatin sungai gitu, terus mendaki gunung gitu, menuruni lembah gitu. Itu beneran gitu, bukan hanya sekedar ceritanya gitu, tapi emang beneran begitu. Dan ketika udah nyampe air terjunnya tuh kayak balik ke masa yang dulu masih kecil gitu. Jadi bener-bener ngerasain ini loh jiwanya anak-anak SD, anak-anak yang masih seneng-senengnya tuh kayak gini. Terus momen yang paling menjengkelkan menurut aku nih, nah juga nggak berkesan banget buat aku, yaitu mengenai pandemi COVID-19 ini. Jadi semua yang diakibatkan oleh pandemi ini, semua aktivitas sekolah berhenti. Padahal tinggal 1 bulan lagi program ini berakhir, tapi dengan pandemi ini semua menghentikan aktivitas program. Itu sih yang membuat semua warga sekolah harus dirumahkan. Akhirnya membuat program ini nggak berjalan sesuai dengan rencana. Yang awalnya kita rencanakan kegiatannya begitu di bulan ke-9 ini adalah penguatan sistem dan mempersiapkan lomba, tapi terhenti begitu saja. Ada satu momen di mana kami pamitan tuh, yang pertama nangis tuh ibu kantin gitu. Ibu kantin tuh ikut di dalam rapat juga. Kami juga sering gitu ya jajan ke dia, atau kalau nggak gitu kita ngobrol bareng dia. Kebetulan memang ibu kantin dan sekolah tuh dengan pihak sekolah tuh sangat baik hubungannya. Kadang kami juga pesan makanan ke dia gitu. Waktu kami bilang akan berpamitan gitu, beliau tuh udah nangis duluan sebelum guru-guru. Terus aku merasa terharu gitu. Nggak nyangka gitu loh, bahkan ibu kantin pun bisa seterharu itu. Banyak hal yang sudah direncanakan sih oleh sekolah, oleh fasilitator, oleh unit. Tapi saat kami mau melaksanakan lomba kelompok atau awards, ternyata semua persiapannya gagal total karena 2 hari menjelang pelaksanaan ternyata diundur, dan entah itu sampai kapan. Sehingga itu menjadi agak sedikit kesel sih. Cuman kami sebagai fasilitator selalu menyemangati para sekolah ya, para aktor di sekolah untuk terus bersemangat
dan menjadi sebuah kesempatan juga untuk sekolah bahwa waktu yang diundur bisa jadi kesempatan emas untuk terus memperbaiki yang kurang untuk persiapan lomba tersebut. Itu untuk unexpected momennya bener-bener nggak nyangka ya akhirnya dengan situasi yang terjadi saat ini kita nggak bisa ketemu secara tatap muka secara langsung ber-17 karena situasi yang terjadi saat ini memaksa kita untuk bertemu secara virtual, tapi harapannya kita tetap bisa saling terhubung, bisa saling terkoneksi, bisa saling memotivasi, dan 9 bulan bersama keluarga selamanya. Bahagia sekali bisa mendengar cerita-cerita menyenangkan dari teman-teman, momen-momen terbaik, kemudian juga momen-momen tidak terduganya, dan kali ini izinkan saya untuk bisa ikutan bercerita juga bersama teman-teman. 9 bulan ini mungkin buat beberapa orang adalah waktu yang singkat, tapi buat beberapa orang juga cukup lama gitu ya. Dan kalau dalam life cycle-nya kehidupan manusia, kata 9 bulan itu mungkin identik dengan satu fase penting, yaitu ketika ibunda mengandung kita semua. Kalau boleh jujur sebenarnya ya saya juga belum pernah sih merasakan rasa yang mengandung gitu ya. Cuman 9 bulan ini juga bikin harap-harap cemas karena ini pertama kalinya program dijalankan dalam waktu 9 bulan. Jadi tidak bisa terduga lah ke depan itu akan melahirkan apa gitu. Best momenku ketika site visit kedua di Nrekang, aku Ars dan Bang Mamet itu pergi ke Tanah Toraja, ke sebuah destinasi wisata di sana, Patung Yesus. Jadi waktu pulang tiba-tiba rem sepeda motor yang dikendarai Aris yang membonceng gua di belakang itu nggak berfungsi. Terus tiba-tiba Aris panik dan berhenti. Kemudian motornya dikasih ke aku, jadi aku bawa motor yang tanpa rem waktu itu, dan itu jalannya turunan dari perbukitan yang cukup terjal. Nggak tahu apakah itu disengaja oleh mereka berdua atau ya begitulah, tapi alhamdulillah kami selamat dan tidak terjadi satu hal apapun. Momennya adalah bisa menyelesaikan pendampingan ini 9 bulan ke teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa dapat banyak pembelajaran. Terus unexpectednya ya kondisi sekarang nih, nggak nyangka nih ngebayanginnya kan kita akan refleksi offline gitu, ngebayanginnya di Wisma Hijau atau di mana gitu. Jadi kayak pengen rame-rame ngumpul cerita, berbagi pengalaman, berbagi apa sih, ngapain aja sih kemarin gitu kan. Tapi sayang banget nggak bisa, jadi kayak ya tidak terduga aja gitu. Terus dengan sekarang metode online jadi kayak oh nggak apa-apa dengan kondisi seperti ini, berarti kita harus beradaptasi nih sama situasi kondisi yang ada. Jadi cukup tidak terkira ini pengalamannya untuk refleksi online. Kita masing-masing ada di daerah masing-masing, terus kami tim program ada di Jakarta. Tapi kayaknya setelah ini kita harapannya sih harus ketemu lagi. Jadi selesai program tapi silaturahmi tetap lanjut. Itu aja dari aku, sekian. Ciao. Unexpected moment yang saya alami selama bergabung bersama Gagas adalah menjalankan sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan bisa dilakukan sama sekali, ataupun sebelumnya saya bayangkan akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Menjalankan sebuah program secara online di saat yang bersamaan saya harus berkoordinasi dengan tim member yang lain, dan kami semua terpisah jarak yang tidak dekat. Nah, tetapi unexpected moment itu membawa saya pada sebuah bliss moment yang menyadarkan kepada kita semua bahwa kita secara bersama-sama ternyata bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan bisa kita lakukan. Ternyata memanage program bisa dilakukan dari jarak jauh, dan ternyata meskipun kita tidak pernah bertatap muka dan hanya saling bersua lewat video call dan sambungan telepon seluler, kita bisa melakukan rangkaian kegiatan program yang harus terus bergulir.
membuat keputusan-keputusan yang mungkin tidak mudah, dan kemudian tetap juga saling mengenal satu sama lain.